Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan hari ini. Pada dawuh guru ini, kalian tentunya sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apakah anak-anakku semuanya berpuasa? Alhamdulillah. Kalau kalian berpuasa berarti sudah menunjukkan bahwa kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa itu apa, anak-anak? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, mari kita coba mengamati ada berapa indikator saat kita menjalankan ibadah puasa bahwa kita itu menunjukkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang pertama adalah al-khaf minal jalil, artinya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Mengapa demikian? Dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di jalan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan itu selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan seperti itu maka kita akan mengurangi hal-hal yang negatif. Apa yang harusnya kita tidak lakukan, ya lebih baik kita tidak lakukan, dan wajib kita tidak lakukan. Sedangkan yang hal-hal yang bagus sesuai dengan syariat agama Islam, itulah yang wajib kita lakukan dimanapun berada. Kemudian yang kedua adalah al-amal bittansil, artinya beramal sesuai tuntunan syariat. Di bulan puasa ini ataupun bulan-bulan yang lainnya, harapannya kita itu meningkatkan amal kita. Jadi amal baiknya dicatat 10 kali lipat, amal negatifnya gimana? Ya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan adanya ibadah puasa ini, maka kita pasti menunjukkan amal ibadah yang baik. Contohnya kalau kita mau waktunya kita buka, itu biasanya ada orang-orang yang membagikan takjilnya. Itu berarti menunjukkan amal ibadahnya agar kita bisa mendapatkan ibadahnya dari orang-orang yang lainnya. Jadi kita kalau puasa katanya ibadahnya itu ditingkatkan. Amal sedikit saja itu juga sudah ditingkatkan. Kemudian jadi kalau kita punya minum, ya bagilah minum itu dengan teman-teman kita yang sedang berpuasa, yang kebetulan ada di dekat kita. Itu sangat bagus. Kemudian indikator yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, artinya ridho dengan yang sedikit. Ini berarti mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya ridho, kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ala kadarnya. Jadi kita tidak perlu malu pada teman-teman kita dengan kondisi kita yang seperti ini, baik yang kaya itu maupun yang miskin. Kemudian yang bagus, yang alim. Jadi kita harus melihat yang dunia kita lihat, yang akhiratnya jika kita melihatnya. Jadi kalau ada teman-teman yang akhiratnya bagus, oh ini anak ini kok alim ya, temanku alim. Bagaimana cara mereka agar bisa alim? Sehingga kita bisa mencontohnya untuk menjadikan diri kita itu alim. Bagaimana teman saya itu kok bisa mendapatkan sesuatu, menghasilkan berkarya misalnya dia bisa masak, kemudian dia jual, menghasilkan uang, dia kumpulkan, kemudian bisa membeli HP misalnya begitu, untuk membuat konten yang positif. Itu kan untuk yang
apa ya yang duniawi bisa diraih, yang ukhrawinya atau akhiratnya bisa kita raih juga. Jadi kita belajar menerima apa yang kita miliki, karena apapun yang kita miliki itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa yang negatif mari kita kurangi, kita hilangkan sedikit demi sedikit sehingga timbul positifnya. Kemudian yang keempat adalah keempat itu al-istiqdad liyaumir rahil, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Jadi kita itu selain hidup di dunia, ternyata kita juga hidup di akhirat. Katanya dunia itu hanya sebentar, tapi akhirat itu yang lama, sehingga kita harus bisa menyiapkan di dunia untuk beribadah agar kita di akhiratnya menjadi berkah. Itu tadi ada 4 indikator dalam takwa saat menjalankan ibadah puasa. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang berpuasa dan bertakwa. Predikat yang sudah bertakwa berarti dia sudah bagus sekali dan itu patut dicontoh, kita bersyukur. Nah, ada 3 hal yang perlu kita renungi. Apakah itu kita laksanakan secara sebenarnya sebagai orang Islam atau belum yang mengikuti syariah agamanya. Yaitu yang pertama adalah hal apa yang hadir dan hidup di dalam hati, hal apa yang hadir dan hidup di dalam hati kita, kemudian bagaimana kita menjaga dari sesuatu yang dilarang, dan bagaimana kita selalu membuat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu anak-anak yang Ibu bisa berikan kepada kalian. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berkah kalian di melaksanakan ibadah puasa itu menjadi tuntunan bagi diri kalian untuk menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.